Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki Sabtu pertama dalam Pekan Paskah yang kedua, 3 Mei 2025. Kita juga merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Kita merenungkan bacaan pertama 1 Korintus bab 15 ayat 1 sampai 8 dan Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja merayakan pesta dua rasul, yaitu Santo Filipus dan Santo Yakobus. Mereka bukan hanya saksi hidup dari pelayanan Yesus, tetapi juga menjadi bagian dari fondasi gereja. Melalui mereka, Injil pertama-tama diberitakan, dan melalui keberanian mereka iman kita hari ini menjadi mungkin. Bacaan Injil hari ini menghadirkan sebuah percakapan yang indah, namun juga penuh pertanyaan. Filipus bertanya pada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Yesus menjawab dengan lembut namun penuh makna, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Ini adalah pengungkapan luar biasa dari Yesus. Dalam dirinya, kita sungguh melihat Allah Bapa, bukan lagi Allah yang jauh dan misterius, tetapi Allah yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa disentuh dan dialami melalui pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Filipus seperti kita semua rindu akan kepastian. Ia ingin melihat Allah Bapa, sebab dalam hatinya ada kerinduan akan sesuatu yang lebih tinggi dan abadi. Kita pun sering seperti itu, bertanya, "Tuhan, Engkau di mana? Tunjukkan bahwa Engkau ada." Yesus menjawab kerinduan itu dengan mengatakan, "Lihat, ini aku, dengarkan aku, ikuti aku, maka engkau sedang melihat Bapa." Artinya, setiap kali kita mencintai, mengampuni, berbelas kasih, berdoa dengan tulus, bekerja dengan jujur, di sanalah Allah hadir. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan pertama, Paulus menyampaikan Injil yang sama yang ia sendiri terima, bahwa Kristus wafat, dikuburkan dan bangkit. Dan semua itu nyata, disaksikan oleh banyak orang, termasuk oleh dirinya sendiri. Ini menjadi panggilan bagi kita juga. Iman yang hidup bukan hanya dipelihara di hati, tetapi harus disampaikan. Kita perlu menjadi saksi seperti Filipus, Yakobus, dan Paulus. Saksi bukan berarti tahu banyak, tetapi berani menyampaikan pengalaman pribadi akan kasih Allah. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah di mimbar, tetapi kita bisa menjadi saksi lewat cara hidup kita, yaitu lewat kelembutan dalam keluarga, kejujuran dalam pekerjaan, kerendahan hati dalam pelayanan, ketekunan dalam berdoa. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi." Ini bukan janji kosong. Ini pengharapan bahwa kita pun dipanggil untuk menjadi alat karya Allah di dunia ini. Kita mungkin merasa kecil, biasa saja, tapi di tangan Tuhan, kita bisa menjadi saluran kasih yang luar biasa. Filipus dan Yakobus tidak sempurna, tetapi mereka dipanggil, dibentuk, dan diutus. Maka jangan pernah ragu. Tuhan juga memanggil dan mengutus kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pesta Filipus dan Yakobus mengingatkan kita akan dua hal penting.
yaitu melihat Allah dalam Yesus dan menjadi saksi tentang Dia kepada dunia. Di zaman yang penuh dengan kebisingan, kita dipanggil untuk menjadi suara yang jernih. Di dunia yang sering kehilangan arah, kita diminta menunjukkan wajah Allah melalui hidup kita. Dan bila kita merasa lemah, ingatlah sabda Yesus ini, mintalah dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Mari hari ini kita hidup lebih dekat dengan Yesus. Dalam setiap senyum, doa, dan tindakan kasih kita, semoga orang lain dapat melihat wajah Bapa. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.